dan dengan contoh kasusnya adalah UF dan jual beli morong. Langsung saja ya, pengertian dari jual beli morong itu antara pertama, jual beli adalah benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Sedangkan jual beli morong yaitu membeli secara borongan hasil tanaman atau buah-buahan lainnya sebelum atau menjelang panen atau dipetik. Sedangkan menurut Islam, kata jual beli morong ini disebut atau bisa disebut dijaf adalah menjual sesuatu barang tanpa takaran atau timbangan dan hitungan, akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. Imam Syaukani mendefinisikan jijaf sebagai barang yang belum diketahui takarannya. Pada dasarnya jijaf itu sendiri tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak ada kejelasan dalam akad jual beli tersebut, terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual itu. Akan tetapi hal ini diperbolehkan dan syariat dikarenakan dalam jijaf atau jual beli morong ini terdapat hukum darurat dan musakat. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum jual beli morong ini. Yang pertama adalah dalam Al-Quran. Jual beli telah diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam surah Al-Baqarah ayat 198 adalah salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dalam berdagang atau berniaga, yang berbunyi Laisa alaikum bismillahirrahmanirrahim Laisa alaikum junahu an tabtagu fadlan min rabbikum fa iza aftartum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram fazkuruhu kama hadakum fa in kuntum minam qabli laminad dhalin. Artinya tidak ada dosa bagimu mencari karunia atau rezeki hasil dari perniagaan atau perdagangan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah dan Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ayat tersebut menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun janganlah meninggalkan amal ibadah pada Allah saat telah dilaksanakan kegiatan perdagangan tersebut atau perdagangan morong ini. Surat Al-Baqarah. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas menerangkan Allah mengharamkan riba. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekerja, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggung jawab. Selain dalam surah Al-Baqarah, dasar hukum dari jual beli morong ini juga tersirat dalam salah satu dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta secara adil. Carilah harta di jalan perniagaan yang berprinsip saling suka, berprinsip atas dasar saling suka. Jadi dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan atau
sejenisnya. Selanjutnya dasar hukum dari hadis. Dalam hadis Sahih Bukhari juga disebutkan tentang jual beli morong atau yang bisa disebut jijaf dalam hadis nomor 2040, yang artinya menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraiz dari Atha dan Abu Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melarang menjual buah dari pohon kecuali telah nampak baiknya, dan tidak boleh dijual sesuatu pun darinya kecuali dengan dinar dan dirham kecuali harian. Jadi Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi, yang artinya wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat. Di sini yang dimaksud jual beli mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang jujur, dan dapat dikatakan juga jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau pengkhianatan dan merugikan orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah. Artinya jual beli berlaku dengan hadis saling ridho. Hadis riwayat dari Ibnu Majah. Selain hadis-hadis di atas, ada juga hadis dari riwayat Muslim yang tersirat tentang jual beli dengan morong ini dalam Islam. Itu hadis dari Muslim nomor 2820 yang artinya Rasulullah SAW melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum, dan Rasulullah SAW melarang seperti itu, tapi di akhir hadis dia tidak menyebutkan nafas dari kurma. Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara morong atau jijaf apabila alat yang pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba fadl. Hal itu karena jual beli sesuatu barang yang sejenisnya, sedangkan salah satu di antara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Sisi pengambilan hukum dari hadis ini adalah bahwa jual beli morong ini merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan di zaman sudah pernah dilakukan atau sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya. Ini merupakan takriri atau persetujuan beliau atas bolehnya jual beli morong atau jijaf ini. Seandainya jika jual beli morong atau dalam Islam disebut jijaf ini dilarang, pasti Rasulullah akan melarangnya dan tidak menyatakan hal di atas. Dalam hal ini fuqaha juga menyatakan diperbolehkannya jual beli tebasan ini. Adapun alasan-alasan menyatakan bolehnya jual beli tebasan antara lain jual beli jijaf atau morong ini antara lain yang pertama adalah jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli yang gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Yang kedua adalah jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai lahan luas,
atau tuan tanah, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau dijual secara satu-satu karena kan pasti banyak buahnya atau pohon. Alasan-alasan tersebut dijadikan suatu kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudorotan dan menjaga kemanfaatannya, bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syarak yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Jadi sekian dari ya, dan contohnya jual beli morong di rumah saya. Jadi sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.